Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu mata kuliah Kimia Organik 1 atau KO1. Pertemuan keempat ini saya akan fokus membahas tentang stereokimia. Oke, jadi itu kira-kira materi utama di video review kali ini. Next, saya pertama akan membahas mengenai seperti biasa definisi dari stereokimia. Jadi, stereokimia adalah suatu studi utamanya tentang molekul-molekul dalam ruang tiga dimensi. Jadi kalau yang sebelumnya belajarnya hanya ruang dua dimensi saja, garis-garis saja, sekarang kita masuk ke ruangan yang tiga dimensi, seperti contohnya ini. Jadi dalam satu molekul kita bisa lihat dalam proyeksi cermin atau kiralitasnya, di mana ini molekulnya sama, tapi kalau dicerminkan kiri dan kanannya beda gitu. Oke. Jadi kira-kira bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul itu ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lainnya. Itu kira-kira mengenai stereokimia yang akan kita bahas di video kali ini. Next, ya ini sedikit refreshing dulu mengenai hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon ini secara dua dimensi. Ada yang namanya hidrokarbon jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang jenuh contohnya adalah etana atau alkana. Ini hanya single bond saja. Lalu sikloheksana atau sikloalkana ini hanya segi 6 biasa tanpa ada garis-garis double bond karena ini semuanya single bond. Sedangkan yang tidak jenuh itu ada misalnya etena. Ini yang ada minimal satu double bond. Lalu ada etuna atau alkuna. Ini yang minimal ada satu triple bond. Dan terakhir ada benzena atau sikloheksena. Di mana ini segi 6-nya beda dengan sikloheksana di mana tidak ada garis duanya untuk double bond. Untuk benzena ada 3 garis double bond selang-seling. Jadi double, single, double, single, double, single. Yang membedakan antara benzena dengan sikloheksana ini. Oke, sedikit review atau refreshing sedikit mengenai hidrokarbon. Berikutnya adalah variasi struktur dari senyawa organik. Jadi, senyawa organik itu memiliki struktur yang bervariasi berdasarkan 3 ini, yaitu variasi dari jenis dan jumlah atom penyusun molekulnya, lalu variasi urutan atom yang terikat satu sama lain dalam satu molekulnya, dan yang terakhir untuk stereokimia ini lebih ke variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang tiga dimensi yang dikarenakan ada ketegaran atau rigidity dari dalam molekul tersebut. Struktur senyawa organik ini sangat penting ya. Sepenting apa? Bisa dilihat di gambar sampingnya ini ada satu buku yang khusus membahas tentang struktur senyawa organik. Jadi kira-kira seperti itu pentingnya. Bahkan ada buku yang khusus membahas tentang struktur senyawa organik ini. Yang divariasikan berdasarkan 3 ini ya. Oke? Oke, next. Saya akan bahas tentang isomer dulu yang pertama. Jadi apa itu isomer? By definition, isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama, tapi beda susunan atomnya. Ini susunan cukup satu ya, susunan atomnya yang beda. Jenisnya ada dua, ada jenis isomer struktural dan isomer geometrik. Contohnya seperti ini. Ada dua molekul yang jumlah dan jenis atomnya sama, jadi ini hitamnya 2, hijaunya 2, putihnya ada 4, tapi beda susunannya. Jadi bisa bilang serupa tapi tak sama dua molekul ini. Oke, itulah namanya isomer. Lebih lanjut lagi mengenai isomer struktural dan geometrik adalah seperti ini. Isomer struktural, jenis dan jumlah atom penyusun molekulnya sama. Oke. Yang kedua, variasi urutan atom yang terikat satu sama lain dalam satu molekul. Jadi variasinya dari itu. Di mana untuk gugus fungsi sama, beda urutan atom saja. Tapi kalau gugus fungsinya beda, itu namanya isomer fungsional. Untuk isomer geometrik, jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul sama. Ini bedanya dengan struktural ya. Kalau ini kan struktural jenis dan jumlah atom saja. Kalau ini jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikatnya yang sama. Lalu utamanya di sini yang geometrik. Variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang tiga dimensi yang dikarenakan ketegaran atau rigidity dalam molekulnya. Jadi lebih ke stereokimia itu adalah geometrik ini. Contohnya yang struktural adalah sebagai berikut. Jadi ada ini contohnya 3 ya untuk yang struktural. Butana atau C4H10 bisa dalam bentuk butana
bisa dalam bentuk metil propana. Bedanya di titik didihnya. Atau bisa lihat dari strukturnya ini, kalau butana strukturnya linear, metil propana strukturnya adalah bercabang seperti ini. Bedanya titik didih butana itu lebih tinggi. Ini minus 0,5, ini minus 12 derajat Celcius. Contoh lainnya adalah butanol. Ada satu butanol, di mana butanolnya itu ada di ujung, OH-nya ya, alkoholnya. Dua butanol ada di C nomor 2. Tapi ini sama-sama butanol, tapi tetap dianggap beda karena strukturnya beda gitu. Ada juga satu butena dan dua sebentar. 1, 2, 3, 4. Ini pentena ya, ada 5. Hati-hati. Pantas ini panjang banget. C-nya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu pentena, ini nggak usah dilihat ya. Ada 2 pentena. Oke? Jadi ini hampir serupa, sama, juga namanya C5H10, bukan butena ya, ini nggak usah dilihat. Tapi bedanya, kalau ini lebih di ikatan double bond di C nomor 1, kalau ini ikatan double bond di C nomor 2. Oke, sekali lagi, ini bukan butena tapi pentena. Oke, itu contoh untuk isomer struktural. Kalau fungsional, contohnya ini, CH3OCH3 atau dimetil ether, itu strukturnya sama dengan CH3CH2OH. Tapi beda gugus fungsinya, ini ether, ini alkohol, makanya nama isomer fungsional. Oke? Next. Stereoisomer. Jadi apa itu stereoisomer? Yang akan kita pelajari dalam stereokimia ini itu adalah suatu molekul yang mempunyai pelekatan atom yang sama, tapi berbeda susunan atomnya di ruangan 3 dimensi. Ini kurang spasi, mohon maaf ya, di ruangan 3 dimensi. Nah, dalam stereoisomer ini, atom yang menghasilkan isomer itu berada pada posisi yang sama, namun memiliki pengaturan keruangan yang berbeda. Jadi sama, tapi dalam segi 3 dimensi itu beda. Makanya namanya stereoisomer. Contohnya adalah isomer geometrik. Lebih jelasnya mungkin bisa lihat di gambar seperti ini. Isomer geometrik contohnya adalah C2H4. C-nya yang warna merah marun ini, H-nya yang warna abu-abu ini ya. Di mana keterbatasan perputaran atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C pada ikatan rangkap yang dikarenakan adanya interaksi antar orbital P itu akan membentuk ikatan pi. Sehingga bisa terbentuk isomer geometri cis dan trans dan isomer geometrik E dan Z. Ini yang mungkin paling terkenal ya untuk isomer geometri. Ada yang bentuknya cis dan trans, ada yang E dan Z. Nah, seperti apa sih dua itu? Baiklah, mari kita lihat pertama dari isomer cis dan trans dulu. Jadi, cis itu artinya sejajar atau pada sisi yang sama ya, cis ini. Jadi misalnya ini ada cis 1,2 dikloroetana. Jadi itu karena Cl-nya itu ada di satu sisi yang sama, di atas dan di atas, H-nya di bawah gitu. Makanya cis 1,2 di C1 dan di C2 gitu. Di kloroetana karena klornya ada 2. Kalau trans itu artinya trans, jadi berseberangan atau cross gitu ya. Jadi contohnya adalah trans 1,2 di kloroetana ini karena ada Cl di sini di atas itu berpapasan dengan Cl yang di bawah, jadi berseberangan gitu. H-nya juga berseberangan, makanya trans 1,2 di kloroetana gitu. Oke. Lalu berikutnya ada juga cis 2 pentena. Ini harusnya etena ya, ada double bond di sini. Ini typo lagi, mohon maaf. Ini bukan etana tapi etena. Oke. Lalu berikutnya cis 2 pentena. Ya, ini benar karena ada double bond di sini. Jadi kenapa cis? Karena ada di sini CH3 dan C2H5-nya ini enggak berseberangan tapi berhadap-hadapan di satu sisi yang sama di atas dua-duanya. Kalau yang trans 2 pentena itu berhadap-hadapan tapi berseberangan. Makanya trans. Contoh lainnya lagi, cis 1 kloro, 1 propena. Oke. Jadi ini karena Cl dan CH3-nya itu ada di sisi yang sama, makanya cis. Kalau yang transnya seperti ini, Cl-nya di atas, CH3-nya di bawah, jadi berseberangan. Itu kira-kira mengenai cis dan trans. Oke. Next adalah isomer E dan Z. Ini dari bahasa Jerman ya, kalau salah. Zusammen bersama. Zusammen itu dari bersama,
N-gegen, itu dari N-gegen itu berseberangan. Jadi kayak cis dan trans juga, di mana kalau Z itu satu di atas, dua di bawah. Tapi kalau N-gegen berseberangan, satu di atas, satu di bawah, dua di atas. Jadi X seperti itu. Jadi gugus pada tiap atom C, ikatan rangkap itu diberi prioritas tinggi, satu, ini yang tinggi, atau rendah, dua, menurut aturan Chan-Ingold-Prelog. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi kalau jika satu dari kedua atom C ikatan rangkap itu berada pada satu sisi, itu namanya isomer Z, Zusammen atau bersama. Jadi lihat dari prioritasnya ya, beda kalau yang tadi itu lihat dari mana yang isomernya, mana yang di posisinya. Kalau ini dari prioritasnya, mana yang tinggi, mana yang rendah. Lalu, jika satu dari kedua atom C itu ikatan rangkap berada pada sisi yang berbeda, itu maka namanya isomer N-gegen atau berseberangan. Seperti ini. 1221, kalau ini 1122. Nah, baru kita masuk ke aturan yang Chan-Ingold-Prelog ini, di mana atom dengan nomor atom ya yang punya nomor atomnya lebih tinggi itu mempunyai prioritas lebih tinggi. Jadi dilihat mana yang nomor atomnya itu lebih tinggi gitu. Contohnya FCl-BrI. Paling tinggi adalah I, berikutnya Br, berikutnya Cl, karena berikutnya F yang paling bawah, karena semakin tinggi nomor atomnya. Jadi kalau misalnya ada contoh senyawanya seperti ini, untuk E dan Z tadi ya, N-gegen dan Zusammen, ini adalah Z, karena 2211. Dengan kata lain, ini dia berhadap-hadapan, bukan berseberangan nomor atomnya. Jadi ini namanya adalah, bisa dilihat Z, 1 bromo, 2 fluoro, 1 iodo, dan 2 kloro etana. Jadi ini salah ya. Harusnya bromonya 1 di sini, lalu 2 fluoro di sini, lalu iodo 1, 2 kloro di sini. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk aturan Chan-Ingold-Prelog ini, di mana nomor atom lebih tinggi, intinya prioritasnya lebih tinggi. Makanya ini lebih Br dan I, ini I yang lebih tinggi ya dibanding Br. Lalu untuk F dan Cl, ini Cl yang lebih tinggi dibanding F. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.